Nah, sekarang kita akan membahas tentang percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata diartikan sebagai adanya perubahan kecepatan per satuan waktu, atau delta V per delta T, di mana A ini adalah percepatan. Delta V perubahan kecepatan, yaitu kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Dan delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu. Waktu akhir dikurang waktu awal. Lalu bagaimana dengan GLBB? Yaitu benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap. Artinya apa? Mengalami kecepatan yang berubah-ubah. Nah, anak-anak harus bisa membedakan antara kecepatan dan percepatan. Nah, untuk GLBB dibedakan menjadi dua. Ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Kalau yang dipercepat, maka percepatannya itu bernilai positif. Sementara yang diperlambat, maka percepatannya itu bernilai negatif. Nah, sekarang kita lihat grafik pada gerak lurus berubah beraturan, GLBB yang dipercepat. Pada gerak GLBB dipercepat memiliki nilai percepatannya sama dengan positif. Artinya apa? Nah, dia bergerak semakin laju. Kecepatan awal lebih besar dari kecepatan akhir. Contoh, misal kuda ini. Kuda ini berlari yang awalnya kecepatan 10 menjadi kecepatan 20 dalam selang waktu 1 detik. Nah, sehingga berapa percepatannya? Dari 20 dikurang 10. Maka dia mengalami percepatan 10 meter per sekon. Kalau dilihat dengan tetesan oli, ini gambar grafik setiap titiknya awalnya rapat, lalu kemudian semakin jauh. Ini artinya benda tersebut mengalami gerak dipercepat. Kalau menggunakan grafik, nah kita lihat grafik S terhadap T. Maka grafiknya akan melengkung ke atas. Ini menandakan bahwa mengalami suatu percepatan. Sementara kalau grafik V terhadap T, maka grafiknya dari kecepatan yang awalnya diam, lalu semakin naik ke atas. Nah, ini V-nya. V-nya semakin cepat. Sementara kalau yang percepatannya, nah, dia akan mengalami percepatan lebih besar dari 0 atau dikatakan positif. Nah, itu untuk GLBB dipercepat. Nah, bagaimana rumus pada GLBB dipercepat? Berapa jarak yang ditempuh pada GLBB dipercepat? Maka jarak yang ditempuh sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. Nah, X ini apa? X adalah jarak yang ditempuh. V0 itu adalah kecepatan mula-mula. T adalah waktu tempuhnya. A itu adalah besar percepatan. Dan T adalah waktu. Nah, kalau menghitung V, menghitung besarnya kecepatan, maka kecepatan V sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali T. Kalau menghitung percepatannya bagaimana? Nah, untuk menghitung percepatan seperti yang di awal tadi, bahwa A sama dengan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan T. Ini dikurang.
Atau bisa juga pakai rumus yang lain, bahwa untuk mencari kecepatan awal yaitu V0 kuadrat ditambah VT kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. V0 kuadrat ini adalah kecepatan mula-mula. VT adalah kecepatan akhir. A percepatan dan S adalah jarak yang ditempuh. Nah, ini untuk GLBB dipercepat. Lalu bagaimana dengan GLBB diperlambat? Seperti halnya kita lihat tikus ini. Awalnya dia bergerak laju, kemudian sampai di ujung dia semakin lambat. Nah, dari laju menjadi lambat, maka mengalami gerak yang diperlambat. Grafiknya, nah bisa kita lihat. Dari yang jauh, tiap titik menjadi semakin rapat. Kalau dilihat menggunakan daftar grafik, maka grafiknya akan melengkung ke bawah. Ini menandakan bahwa dia mengalami gerak diperlambat. Nah, kecepatannya karena diperlambat, maka grafiknya turun. Nah, dari 20 menjadi 0 sampai dia berhenti. Nah, grafiknya turun. Nah, percepatannya karena dari yang awalnya laju menjadi akhirnya kecil, jadi dia bernilai negatif. Percepatannya di bawah 0. Itu menandakan bahwa percepatan gerak yang terjadi adalah GLBB diperlambat. Nah, karena bernilai negatif, maka di sini berubah rumusnya menjadi kurang karena dia tadi A-nya itu bernilai negatif. Nah, A-nya bernilai negatif. Nah, ini A-nya juga itu untuk GLBB diperlambat. Kita lihat contoh soalnya. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon. Nah, kecepatan awal. Jadi dari soal itu biasakan untuk menulis hal yang diketahui terlebih dahulu. Kecepatan awal lambangnya adalah V0. Kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Lalu mengalami percepatan. Percepatan lambangnya adalah A, 6 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan jarak. Jarak itu adalah S. Jarak yang ditempuh setelah T-nya 4 sekon. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Karena ditanya jarak, maka pakai rumus jarak. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali AT kuadrat. V0 5 kali T-nya 4 setengah, A-nya 6, T-nya masukkan 4 dikuadratkan. 5 kali 4, 20. Nah, biasakan mengerjakan dulu yang di dalam kurung. 4 kuadrat, 16. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 16, 48. Tambahkan dengan 20, maka jarak yang ditempuh adalah 68 meter. Nah, soal kedua. Soal kedua, jarak yang ditempuhnya. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di atas. Hitunglah percepatan benda dan jarak yang ditempuh. Dari grafik, kita tentukan dulu. V0. V0 itu kecepatan awal. Awalnya di sini. Maka kecepatan V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. VT. VT akhirnya di sini. Kita lihat berapa kecepatannya. 12 meter per sekon. Delta T. Delta T itu adalah selang waktu. Berapa waktunya? Sampai 5 sekon. Yang ditanyakan apa? Percepatan. Nah, maka yang ditanya adalah A. Dan jarak yang ditempuh, jarak itu lambangnya adalah S. Karena mobil ini mengalami bendanya bergerak dipercepat,
maka gunakan rumus dipercepat. Percepatan yaitu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktunya. Kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya yaitu akhirnya adalah 12 dikurang 2 maka dapat 10. Selang waktunya 5, 10 bagi 5 dapat 2. Lalu berapa jarak yang ditempuh? Pakai rumus ini. Masukkan, maka hasilnya jarak yang ditempuh adalah 35 meter. Contoh satu lagi nih. Sebuah pesawat udara terbang dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Kemudian melaju dengan percepatan 25 meter per sekon kuadrat. Sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Hitung jarak yang telah ditempuh pesawat terbang tersebut. Dari soal ini kita tentukan yang diketahuinya. Awalnya kecepatan awal V0, percepatan itu adalah A 25 dan kecepatannya menjadi, berarti itu adalah VT. Yang ditanya adalah S. Kita jawab V0 kuadrat sama dengan VT kuadrat dikurang 2AS.